Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'alahu 'azban fara'atan bi rahmatillah min dzunubina. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah, diundang oleh Allah di rumahnya. Sungguh undangan di rumahnya Allah lebih mulia, lebih agung daripada di istana ataupun juga di kepala negara ataupun juga di kantor PBB atau di mana. Tapi undangan di rumah Allah itu adalah sebuah keistimewaan. Seseorang berbangga ketika dia terpilih untuk bisa diundang di acara seorang hartawan atau di acaranya seorang yang berpangkat. Maka bagaimana dia tidak bergembira ketika dia terpilih, diundang untuk hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang mana tidak ada yang menghargai nikmat ini kecuali mereka mukmin yang sejati. Sebab dia berada di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil di malam yang mulia ini kita lanjut kepada pelajaran yang biasa dahulu kita kaji, melanjutkan bacaan daripada kitab Mukhtaril Hadis yang disusun oleh Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kumpulan daripada hadis-hadis pilihan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Syifa'us Sagim dan diringkas dalam Mukhtaril Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Qala rawahul Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birwaba'akum tabirrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Qala Rasul, hadithu hasan rawahu Tabrani. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. حديث حسن حديث صحيح رواه أبو داود. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء. رواه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. حديث صحيح رواه الحاكم والله أعلم. Alhamdulillah, di dalam bahasan hadis pada malam hari ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, ahabbul bilad, tempat yang paling dicintai oleh Allah di dalam suatu negeri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj. Adzal Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah dari suatu negeri adalah masjid-masjidnya. Alhamdulillah kita berada di tempat tersebut saat ini. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari suatu negeri adalah pasar-pasarnya. Nah, alhamdulillah kita introspeksi diri kita. Kita lebih banyak di tempat yang paling disukai oleh Allah atau di tempat yang paling dibenci oleh Allah? So, apa urusannya tempat kok disukai atau dibenci oleh Allah Ta'ala? Sesungguhnya bukan karena tempatnya, tetapi karena kelakuan yang dilakukan di atas tempat tersebut. Masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah sebab di situ terdapat orang-orang yang beribadat kepada Allah. Mereka beribadat kepada Allah, mereka sholat, mereka sujud, mereka membaca Al-Quran, mereka berzikir, hingga rahmat dari Allah turun kepada mereka di dalam masjid. Karena mereka memakmurkan masjid dengan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid menjadi mulia
karena dimakmurkan oleh mereka orang-orang yang mulia dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Sehingga tempatnya pun juga menjadi tempat yang kejatuhan cintanya Allah. Padahal itu tempat mulia karena apa? Karena orangnya. Karena orang yang memuliakan tempat tersebut. Orang menjadi mulia karena amalan yang dia lakukan. Amal baik dilakukan oleh orang baik, tempatnya juga ketiban kebaikan. Amalan yang disukai oleh Allah dilakukan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, hingga tempatnya menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa pasar menjadi tempat yang paling dibenci dari suatu negeri? Sebab bukan karena lokasinya, tetapi karena amal perbuatan yang buruk, kejahatan, kemaksiatan dilakukan oleh orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Perbuatan yang dibenci oleh Allah dilakukan oleh orang-orang yang dibenci oleh Allah, hingga tempatnya menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah. Itu dia. Jadi orangnya, apa yang dia lakukan. Nah, karenanya itu kita juga masjid menjadi tempat mulia, sebab umumnya ibadat dilakukan di tempat tersebut, hingga tanahnya menjadi sakral, menjadi tempat yang mulia. Nah, kalau amalan masjid kita bawa ke rumah kita ketularan, menjadi rumah yang mulia juga. Di dalam hadis Allah Ta'ala bersabda bahwasanya al-bait alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujumu li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya dibaca Al-Qur'an terlihat bersinar, bercahaya, terlihat terang oleh penghuni langit sebagaimana penghuni bumi melihat bintang yang bercahaya di langit. Ayo masjidkan rumah kita. Masjidkan rumah kita. Kemudian juga masjidkan pasar kita. Oh, pasar kita juga dimasjidkan. Iya, itu disebutkan ada doa namanya doa masuk pasar. Disunnahkan, diajarkan oleh Rasulullah orang masuk pasar, baik itu pasar tradisional ataupun pasar modern, ya, supermarket, mall. Ketika kita ke situ, itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang masjid yang masuk ke situ dan dia melakukan amalannya orang masjid, walaupun di pasar tempat yang paling dibenci, maka dia tetap menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya adalah dia baca adab masuk pasar. Nabi bilang tentang doa masuk pasar, tuh orang yang ketika masuk pasar dia baca doa tersebut, maka diampunkan 1.000.000 kesalahan, ditulis 1.000.000 hasanat kebaikan, diangkat 1.000.000 derajat. Masya Allah, 1.000.000 derajat. Orang mau naik 1 derajat aja susah banget. Dari camat mau jadi wali kota susah, dari wali kota mau jadi gubernur susah, dari gubernur mau jadi menteri susah, dari menteri mau jadi presiden apalagi susah banget. Nah, ini bayangkan, itu baru berapa tingkat doang. Kita bisa dalam beberapa detik mencapai diangkat 1.000.000 derajat, dihapus 1.000.000 kesalahan, ditulis 1.000.000 hasanat. Masuk kemana? Ke pasar. Ini masuk Ka'bah atau masuk pasar? Masuk pasar, bukan masuk Ka'bah. Masuk pasar bisa dapat untung. Iya, mukmin apapun yang dia lakukan membawa keuntungan kalau dia jalankan keimanannya dengan benar. Nabi bilang doa tersebut adalah ketika masuk pasar dia berucap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca itu 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masjidkan pasar kita. Al-Imam Junaid bin Muhammad Sayyidut Ta'ifah, seorang ulama ahli tasawuf, imam tasawuf di zamannya, dan beliau adalah seorang ulama besar dan seorang wali besar, rujukan para ahli tasawuf sepanjang zaman. Ada Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Sayyidut Ta'ifah, beliau punya toko di pasar, pengusaha, punya toko jual
kristal, botol-botol, gelas-gelas bahan pecah belah, beling. Itu beliau itu kalau masuk ke pasar ya di pagi hari, dia gelar sejadahnya dulu di toko. Terus dia buka toko, tutup dengan tirai, gelar sejadah, sholat di waktu duha. Kita kalau sholat duha berapa rakaat? 8 rakaat, minimal 2 rakaat, afdal dan maksimal 8 rakaat. Ada juga ulama yang bilang maksimal 12 rakaat. Alhasil Imam Junaid sholat duha sih lain, udah dia kerjain. Ini sholat di pasar, dia sholat di waktu duha. Berapa rakaat? Nggak banyak, cuma 300 rakaat. Di toko. Di masjid sini siapa yang waktu duha sholat 300 rakaat? Masa ia kalah sama pasarnya orang dulu? Terus terang emang begitu, masjidnya orang sekarang sama pasarnya orang dulu. Banyakan lebih makmur pasarnya orang dulu. Sampai dikatakan bahwasanya sugul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya kaum muslimin bagaikan musallanya orang yang sholat. Sayyidina Umar bin Khattab mengultimatum tentang pasarnya mereka dulu. Man lam yatafaggah fi dinina fala yabi' fi sugina. Barang siapa yang tidak ngaji, enggak ngerti agama kita, enggak ngerti hukum fikih dalam muamalat, dalam bertransaksi di pasar kita, maka jangan transaksi di pasar kita dah. Kenapa? Akhirnya membawa transaksi yang haram, praktek yang haram, mencemari hartanya kaum muslimin dengan praktek haram yang dia lakukan. Sayyidina Umar bilang demikian, man lam yatafaggah fi dinina fala yabi' fi sugina. Itu pasarnya orang dulu kayak begitu, apalagi masjidnya mereka. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib ratib, itu beliau kalau pulang TPA, habis pulang dari Mi'lamah, dari TPA, mampir ke Masjid Maghalid atau ke Masjid Ba'alwi. Orang kalau TPA usia berapa? TPA usia berapa? Belajar alif ba'ta 5 tahun, 6 tahun atau kurang dari itu mungkin, ya. Ini orang dulu Imam Al-Haddad pulang dari madrasah, dari TPA, masih kecil, mampir di Masjid Ba'alwi atau kadang di Masjid Maghalid. Kemudian di pagi hari di waktu duha, dia sholat sunnah di situ di waktu duha. Gak banyak, antara 100 sampai 200 rakaat, baru pulang ke rumahnya. Itu orang dulu kerjaannya begitu. Sebab belum ada YouTube, belum ada medsos, belum ada televisi, ya, belum ada internet, belum ada telepon, begitu, belum ada media-media lainnya, belum ada handphone. Jadi mereka punya kesibukan yang semestinya, kesibukan akhirat. Kesibukan akhirat. Subhanallah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Tempat yang paling disukai oleh Allah dari satu negeri, masjid-masjidnya, itu adalah sentral dari suatu negeri. Sentral dari suatu negeri masjidnya, bukan tugunya, bukan monumennya, bukan pasarnya, bukan malnya, bukan hotelnya, bukan bangunan dia yang paling unik, yang paling antik, bukan, masjidnya. Kalau masjidnya makmur, itu negeri makmur. Tapi kalau masjidnya bobrok, ya, maka itu negeri bobrok. Bagaimana masjidnya bobrok? Ya, tidak makmur, tidak dimakmurkan. Tahu nggak? Kejayaan Islam berada di tangan orang-orang yang mengagungkan sholat subuh seperti mengagungkan Jumat. Di tangan mereka mengagungkan sholat subuh seperti mengagungkan Jumat, memuliakan sholat subuh seperti memuliakan Jumat. Artinya itu subuh mereka udah di masjid, sholat subuh di masjid, memakmurkan masjid di waktu subuh, seperti memakmurkan Jumat. Sholat subuh sama sholat Jumat sama membludaknya orang. Nah itu orang-orang yang membela agama Islam, memenangkan Islam. Islam berjaya di tangan orang-orang yang semacam ini, bukan di tangan orang yang subuhnya bablas, boro-boro tahajud atau subuh aja telat, jamaah juga kagak. Syukur-syukur kalau hari libur gitu dia masih sholat subuh. Biasanya kalau hari libur subuh juga libur. Nah, tapi yang jelas bukan di daerah sini. Kalau di Masjid Raya Bintaro, Masya Allah, ini sih makmur insya Allah, dengan orang-orang yang jamaah sholat subuhnya dan dengan pengajiannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kita juga baru lihat nih maghrib di sini penuh orang sampai duduk di luar juga. Masya Allah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, Allah Taala memuliakan kita dengan undangan ini. Sebagaimana kita kalau diundang tuh dari acara pesta perkawinan, ya pulang tuh bawa souvenir, ya kan? Ada souvenirnya dia.
Nah begitu juga kita pulang dari masjid, Allah Ta'ala kasih kita souvenir. Ada bawa pulang, ada bawa besek ya kalau saya dibungkusan. Itu Rasulullah bilang di dalam hadis, ghanimatu majalis dzikir al-jannah. Yang dibawa pulang beseknya orang yang hadir majlis zikir, pulang bawa apa? Bawa surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi landmark dari suatu negeri itu adalah masjid-masjidnya, bukan pasar-pasarnya. Makanya kita tahu apa yang harus kita prioritaskan. Masjid itu yang kita prioritaskan. Kalau masjidnya makmur, semua makmur. Tapi kalau masjidnya tidak makmur, maka ya bersiaplah untuk tidak makmur dari bidang ekonomi, keamanan dan lain sebagainya. Makmurkan, utamakan, prioritaskan tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis berikutnya, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa'ifu ta'iffa nisa'ukum. Bakti kepada orang tua kalian, ibu bapak kalian. Niscaya Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada kalian anak-anak yang berbakti. Dan juga bersihlah di dalam menjaga pergaulan kalian, ya, bersikap apik, bersikap rapi, bersikap bersih, jaga batasan dengan lawan jenis, agar kaum wanita kalian juga, kalau kamu orang laki bisa jaga batasan, maka kaum wanita kalian juga mereka bisa jaga batasan dengan lawan jenis. Kalau kita semaunya dengan lawan jenis, kaum wanita kita juga semaunya dengan lawan jenis. Ini satu kunci. Ada dua hal di sini. Albirru salaf kama tadinu tudan. Bakti kepada orang tua adalah investasi. Sebagaimana kamu berbuat, kamu bakal dibalas. Kita selalu saya pengen punya anak yang berbakti. Bagaimana caranya? Itu tahu gak, punya anak yang berbakti susah banget. Jangan harap, jangan kira, oh saya sekolahin dia di Eropa, saya sekolahin dia setahunnya itu miliaran, pasti jadi anak yang berbakti. Belum tentu, kadang jadi anak yang paling durhaka. Diajarin sama teman-temannya. Tidak menjamin. Berapa banyak orang yang anaknya punya gelar tinggi, kaya raya, punya gelar tinggi, sukses dalam bidang duniawi, akan tetapi hubungannya sama orang tua yang tidak jenguk orang tuanya, nggak menjenguk orang tuanya berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya, tidak menjenguk orang tuanya berminggu-minggu, berbulan-bulan, hatta telepon, bahkan telepon pun kagak nelpon kepada orang tuanya. Kayaknya itu gelar sekolah bertahun-tahun yang dia tempuh nggak ada guna. Nah karenanya itu, mau punya anak yang berbakti gampang. Baktilah kita kepada ibu bapak kita. Ini keluar dari masjid, telepon orang tua kita, samperin ibu bapak kita. Tahu gak? Yang paling menghargai ini siapa? Yang ibu bapaknya udah meninggal. Yang ibu bapaknya udah meninggal dengar begini, oh coba ibu saya masih hidup, saya samperin langsung saya telepon, langsung saya datengin. Tapi orang, ibu bapaknya masih ada, dia nggak bisa menghargai. Biasanya orang kalau udah kehilangan baru menghargai. Jadi kalau mau bakti sekarang, jangan udah mati baru ibu, bapak, udah mati baru dia nyari. Giliran masih hidup, dia tidak jenguk, dia tidak berziarah, dia nggak tengokin. Itu sampai itu di dalam sebuah athar, Zakar Syekhana Al-Habib Attas Al-Habsyi di ada kitab beliau, apa namanya itu, ada di dalam kitabnya beliau. Itu menyebutkan sebuah riwayat dari athar, bahwasanya diriwayatkan itu an-nazar ilal wajh walidain, memandang kepada wajah ibu bapak dengan pandangan cinta, memandang setiap pandangan kepada ibu bapak dengan pandangan cinta, itu ditulis pahala 1 kali haji. Memandang ibu bapak. Bilang, ya Rasulullah, kita kadang bisa ketemu ibu bapak kita, memandang tuh bisa 10 kali, 20 kali, besar, banyak gitu. Allahu Akbar, Allah maha besar anugerahnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa ngasih seperti itu atau lebih daripada itu. Jallallah. Makanya pulang, ayo samperin ibu kita. Bahkan ada beberapa orang yang kita kenal, meninggal orangnya,
Ammi Ali, Ammi Ali bin Abdurrahman, kalau nggak salah Ammi Ali bin Abdurrahman. Ammi Ali di Solo, kakaknya Ammi Endil, siapa namanya itu? Ammi Ali, meninggal pas haul di Solo sana. Itu beliau tiap hari pokoknya mesti ketemu ibunya. Ammi Ali As-Segaf setiap hari pokoknya pulang mesti ketemu ibunya. Dia seumur dengan Habib Anis. Tiap hari, pagi atau siang atau malam. Kadang saking sibuknya, malam itu tetap dia temuin ibunya. Walaupun malam. Itu sampai ibunya juga tahu. Begitu, Ali belum datang, rumah jangan dikunci dulu. Pasti dia datang mau nemuin saya. Mesti, tiap malam mesti nemuin ibunya. Masya Allah. Nah kita sekarang mau punya anak yang berbakti, kuncinya gampang. Baktilah kita kepada ibu bapak kita. Sesuai perlakuan kita kepada mereka, itulah perlakuan yang kita terima dari anak kita. Persis sama. Seperti itu. Kita mau selalu ditengokin, nanti kalau udah tua, pengen selalu ditengokin sama anak kita. Tengokin ibu kita, tengokin bapak kita. Nah kita nggak pernah nengokin ibu bapak kita. Ambil kabar, anak kita juga bakal begitu kepada kita. Kita tidak mencari tahu keperluan mereka, hajatnya mereka, ambil kabar. Anak kita juga kayak begitu nanti sama kita. Dari sekarang. Ammi Salim bin Abdullah Syatiri Syekhana, itu beliau menyebutkan, menceritakan, ada satu orang ulama, ada satu orang tua sepuh, ya, punya anak durhaka. Ya ini adalah hasil dari yang dia terima dulu, durhaka. Dia dulu mengganggu bapaknya, sampai mengganggu bapaknya itu, durhaka kepada bapaknya, bukan cuma dipukulin, bapaknya diseret, ditarik sampai ke pintu rumah. Diseret sampai ke pintu rumah. Dia pernah melakukan hal itu kepada bapaknya. Oh subhanallah, dia menikah, punya anak, punya keturunan, anaknya dewasa, dan anaknya melakukan hal yang sama kepada dia. Anaknya durhaka, mengganggu si orang ini, sampai dalam suatu waktu pernah dia marah kepada bapaknya, diseret bapaknya sampai ke pintu rumah, sampai depan pintu rumah. Tapi diseret lagi, bukan sampai pintu rumah, sampai ke gerbang. Si bapak nih, dia udah nerima, iya saya tahu, saya dulu pernah begini juga kepada bapak saya. Dia bilang, wahai anakku, cukup sampai pintu. Saya memang dulu, saya akuin, saya pernah diseret, pernah menyeret bapak saya sampai ke pintu. Kenapa kamu seret saya sampai ke gerbang, sampai keluar rumah, sampai ke gerbang jalanan? Dan kalau itu utangnya sampai pintu, nah ini bunganya sampai ke gerbang, kata si anak. Bunganya sampai ke gerbang. Waliyahzubillah min dzalik. Bakti kepada ibu bapak kita, ya, niscaya pasti anak kita juga bakal bakti kepada kita. Tapi kalau kita nggak perhatian, anak kita juga nggak bakalan perhatian. Sampai sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang diberikan kepada orang tua kita. Kita berinfak, ngasih. Itu sedekah yang paling afdal. Sedekah buat orang yang mujahid fisabilillah, sedekah buat fakir miskin, sedekah buat anak yatim. Yang paling afdal yang mana? Mataj'alu fi fimra'atik, yang engkau jadikan, engkau suapkan ke mulut istrimu, engkau beri untuk istrimu, itu yang paling afdal. Dan yang lebih afdal dari itu semua, untuk orang tua kita, itu afdal. Kita berikan kepada dia sampai berlipat ganda, sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti. Ini juga disebutkan oleh dalam kitabnya Al-Habib Attas Al-Habsyi. Itu dalam kitab apa tadi? Tazkirul Mustafa li auladil Mustafa. Tazkirul Mustafa li auladil Mustafa. Ada kitab Tazkirul Mustafa. Kemudian juga bersikap apiklah, jaga diri, batasan dengan kaum wanita. Niscaya kaum wanitamu juga akan jaga diri, menjaga batasan dengan yang bukan muhrim. Kita mau agar kaum wanita kita nggak salaman dengan laki-laki yang bukan muhrim. Nah kamu lakukan itu, jangan salaman dengan yang bukan muhrim. Kaum wanita kita juga. Begitu juga kita pengen agar mereka tuh jangan jalan dengan yang bukan muhrim. Nah kamu juga
jangan jalan dengan yang bukan muhrim. Khalwat dengan yang bukan muhrim. Jangan khalwat dengan yang bukan muhrim, sehingga wanita kita juga tidak khalwat dengan yang bukan muhrim. Dalam hadis Rasulullah bilang bahwasanya la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid khairul lahu min an tamassa yaduhu yada imra'atin ajnabiyyah. Sungguh lebih baik kepala salah seorang kalian tertusuk besi, lebih baik baginya daripada tangannya sentuhan dengan yang bukan muhrim, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain, la yakhluwanna rajul bimra'ah wa in kanat Maryam binti Imran. Janganlah seseorang dia berkhalwat berduaan di satu ruangan dengan wanita yang bukan muhrim, dengan lawan jenis. Walaupun wanita itu, oh ini wanita suci, saya orang suci, wanitanya juga orang suci. Nabi bilang, walaupun wanitanya Siti Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa, ada yang lebih suci dari dia? Nggak ada. Walaupun Allah Ta'ala mengatakan kepada orang-orang suci, siapa mereka? Sahabatnya Nabi Muhammad. Umat ini nggak kenal generasi yang lebih suci, lebih mulia, lebih agung, lebih hebat, lebih wali, lebih ba'alim daripada sahabatnya Rasulullah. Mereka yang paling mulia. Dan diajarkan mereka bagaimana bersikap kepada kaum wanita. Yang paling suci di antara semua wanita dari umat ini siapa? Keluarganya Nabi Muhammad, para istrinya Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu mau minta suatu hajat kepada mereka, para istrinya Nabi, maka boleh minta, tapi dari belakang hijab, dari belakang tabir, dari balik tembok, dari balik pintu, dari belakang tirai. Dari situ diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal istrinya Nabi, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya Nabi bagaikan ibunda bagi kaum muslimin. Tapi ini orang suci, ini sahabat Rasulullah, manusia-manusia suci yang hatinya bersih, diajarkan bagaimana mereka bersikap kepada wanita-wanita suci. Nah, kita mau wanita kita udah deh, jangan hubungan sama yang bukan muhrim. Kan kita sekarang nih, apalagi zaman sekarang, biar walaupun nggak keluar rumah, kita takut anak perempuan kita dia hubungan sama siapa? Dari handphonenya. Baru dia janjian pergi kemana? Kita khawatir dengan siapa? Dekatnya sama siapa? Kita khawatir. Kita khawatir. Harus kita didik. Sebab itu handphone, sayang anak belikan handphone. Bukan. Sayang anak ajarkan adab, ajarkan batasan. Tahu bagaimana menjaga batasan. Tahu bagaimana bersikap. Enggak berarti sayang anak belikan dia pisau, belikan dia golok, ntar nyembelih lehernya sendiri. Nah, begitu juga dengan hal yang semacam ini, handphone ataupun juga teknologi, manfaatkan dengan kebaikan, bagus, tetapi juga harus diwaspadai bahayanya juga. Kita khawatir anak perempuan kita berhubungan melalui media sosial. Berapa banyak perzinaan yang terjadi diawali dari medsos. Berapa banyak pacaran dari medsos. Berapa banyak begitu orang jadi bilang ke orang tuanya, oh mau pergi ke rumah teman, mau pergi ke masjid, atau mau pergi ke toko, atau kemana, nggak taunya dia janjian dengan laki-laki yang bukan muhrim. Berapa banyak yang semacam ini. Itu anak. Tapi bukan cuma anak doang. Kaum laki-laki kita juga begitu. Berapa banyak seseorang laki-laki yang dia pun juga menjalin hubungan dengan wanita melalui handphone, melalui medsos, ataupun juga teleponan atau chatting, janjian, ketemuan. Tahu gak bahwasanya anak Adam, kata Rasulullah, masing-masing ditulis bagiannya dari zina. Mata ada zinanya, zinanya mata dengan melihat, zinanya tangan dengan menyentuh, zinanya telinga dengan mendengar. Oh, enak suaranya dengan mendengar. Semuanya di situ. Sebab al-ain tubsir, mata memandang. Wal qalb yahwa, hati mengidam-idamkan, menginginkan. Wa yusaddiqu dzalika al-farju au yukadzibuh, kemaluan yang menentukan.
yang mengeksekusi. Lanjut apa enggak itu dari kemaluan. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita diajarkan untuk jaga batasan dari perzinaan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminin, firman Allah dalam Al-Qur'an, agar mereka jaga mata dan jaga kemaluan. Kalau mata udah terjaga, otomatis insya Allah kemaluan terjaga. Dan nggak cukup sekedar orang laki doang, orang perempuan juga. Katakan kepada kaum wanita, jaga mata dan jaga kemaluan. Yahfazna yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Jaga mata mereka dan jaga pula kemaluan mereka. Jadi di sini ada urutannya. Jaga mata, kalau mata terjaga, kemaluan terjaga. Terus diajarkan yang laki-laki dulu, suruh jaga. Kalau laki-lakinya terjaga, otomatis kaum wanitanya juga terjaga. Nah itu semuanya harus bisa menjaga. Tapi kalau orang lakinya juga dia chatting sama yang bukan muhrim, dia salaman sama yang bukan muhrim, dia jalan sama yang bukan muhrim, dia senggolan dengan yang bukan muhrim, nggak ada batasan dengan yang bukan muhrim, nah kaum wanitanya juga bakal seperti itu juga. Sebagaimana ini disabdakan oleh Nabi Muhammad, dan omongan Nabi nggak meleset, tepat, pasti terjadi. Ifu, bersihkan dirimu dari sifat-sifat tercela. Dari hal-hal yang mendekati perzinaan, bersihkan, steril, maka kaum wanitamu juga bakalan bersih dan steril. Hakadha. Kemudian hal yang semacam ini pun juga bahkan di dalam acara perkawinan. Ayo, dalam acara perkawinan jaga batasan masjid, batasan laki-laki, perempuan. Tapi giliran kawinan nggak ada batasan. Campur laki perempuan. Malah ada sebagian tempat giliran buat sholat, masjid pisah, laki pisah, perempuan pisah. Tapi kalau di masjid itu diadakan resepsi acara pernikahan, campur laki perempuan. Akalnya di mana? Mana akalnya? Ya. Giliran buat sholat, laki pisah, perempuan bisa. Tapi giliran ada sebagian masjid, kalau acara kawinan juga bisa dibikin situ ada gedung buat acara perkawinan. Tapi giliran acara kawinan boleh campur. Masjid. Kita nih pengen memasjidkan rumah kita, memasjidkan pasar kita, bukan masjid kita dipasarkan. Mau artinya dipasarkan, dijadikan seperti pasar. Kenapa pasar menjadi tempat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala? Campur perempuan di situ, kebohongan di situ, penipuan di situ, praktek riba di situ, pandangan yang haram di situ. Apa ini semuanya mau kita bawa ke masjid? Kita punya misi untuk memasjidkan parlemen kita, iya kan? Biar orang parlemen pada sholat, pada sembahyang, pada jujur, pada baik, pada taqwa, pada santun. Betul. Kita punya misi memasjidkan istana dan kantor-kantor pemerintahan. Kita masjidkan itu semua. Waktunya sholat, waktunya zikir, waktunya ilmu. Ada zikirnya, ada doanya, ada sholawatnya. Begitu, ada waktu sholat duhanya di situ. Di kantor-kantor kita ingin memasjidkan istana, parlemen, gedung-gedung kantor-kantor. Begitu juga rumah kita dan pasar-pasar. Bukan malah memparlemenkan masjid kita. Bagaimana memparlemenkan masjid kita? Sama seperti mempasarkan masjid, memparlemenkan masjid, atau mengkakuskan masjid. Sama. Artinya apa? Menodai masjid, menistakan masjid. Hal yang semacam itu. Penipuan yang mestinya di pasar, dibawanya ke masjid. Praktek riba yang mestinya di pasar, dibawanya ke masjid. Campur laki perempuan yang biasanya di pasar, dibawa ke masjid. Pandangan yang haram yang biasanya di pasar, dibawa ke masjid. Begitu juga omongan-omongan politik yang mestinya di sono, di luar sana, di parlemen atau di kantor,
jangan dibawa ke masjid. Biarin tetap di luar. Ya. Enggak setiap orang yang datang ke masjid kita, dia ada dokter ke masjid kita, saya mau bicara tentang operasi jantung, soalnya saya dokter. Lah, soalnya di rumah sakit, dia mau bicara itu. Atau saya datang ke masjid, saya mau bicara tentang apa namanya, tentang instalasi listrik, soalnya saya ahli listrik. Saya mau bicara tentang bangunan, soalnya saya ahli bangunan. Saya mau bicara tentang cara mengemudi pesawat di masjid. Loh, apa urusannya? Ngapain dia bawa di masjid? Ya. Begitu juga sama, saya mau bicara tentang politik, situasi negara di sini. Omongan itu bukan di masjid, bawa ke sono, ke parlemen. Lagian juga kita, kalau mau belajar politik bukan dari ustadz. Ente nggak sekolah politik. Kita mau belajar politik bukan dari ustadz. Mau belajar politik, ya pergi kita ke, kita pergi ke orang parlemen. Kita ada namanya sekolah tuh ilmu apa namanya politik. Kita bakal ke situ, ilmu politik, tata negara. Kita bakal nanya kepada mereka, bukan nanya ke ustadz. Ya. Wahakadha. Masing-masing ada tempatnya. Jangan amalan yang dimurkai oleh Allah dibawanya ke masjid. Berapa banyak, berapa kali orang di rumahnya buka TV dari satu channel ke channel yang lain, nggak ada yang nyenengin hati, semuanya bikin sumpah. Ganti channel lain sama beritanya, ganti channel lain sama beritanya, matiin TV begitu. Tahu-tahu handphone, beritanya juga kagak ada yang enak, matiin handphone, pergi ke masjid. Nyampe di masjid, semua berita yang ada di TV dibawa di masjid. Ada pengkhianatan terhadap rumahnya Allah, penistaan terhadap rumahnya Allah. Jangan dibiarkan yang kayak begini. Wahakadha. Kemudian juga basyirul masya'in fi dhulami ilal masajid bin nuritam yaumal qiyamah. Dalam hadis yang berikutnya Rasulullah bersabda, beri kabar gembira kepada orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam, bahwasanya mereka besok di hari kiamat mendapatkan cahaya yang sempurna. Dapat cahaya yang sempurna di hari kiamat. Bagi orang yang jalan ke masjid di kegelapan malam. Jalan kaki, Masya Allah, paling bagus. Jauh rumahnya, makin jauh rumah, pahala makin gede. Ada satu orang, satu kelompok nih, satu kampungnya jauh dari masjidnya Nabi Muhammad. Akhirnya mereka berencana untuk pindah lokasi ke dekat masjid. Nabi bilang jangan, tetap di tempat kalian. Tahu gak? Setiap langkah yang kalian langkahkan ke masjid pergi pulang ditulis pahala, diangkat derajat, dihapuskan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin jauh, makin banyak langkah. Makin banyak langkah, makin banyak pahala. Jadi nggak masalah. Jangan bilang masjid agak jauh jadi saya nggak ke masjid. Justru karena jauh, jalan, samperin, hampiri masjid tersebut. Jauh dari masjid bukan musibah, bukan masalah. Jauh dari masjid tetap menguntungkan mukmin, sebab setiap langkahnya itu dia itu ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian sahabat bilang, saya nggak suka kalau rumah saya nempel sama masjid. Enggak begitu. Sebab saya sekarang ini walaupun rumah saya jauh, langkah saya makin banyak, pahala ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kalau menuju sholat di kegelapan malam seperti Isya, atau pulang sholat maghrib, pergi dan pulang sholat Isya dan menuju sholat subuh, itu dapat bonus cahaya besok di hari kiamat. Baik dia jalan kaki ataupun naik kendaraan, bismillah, samperin masjid, makmurkan masjid. Bahkan tuh Nabi tuh kalau sholat Jumat atau sholat Id, pergi dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain, agar banyak tempat yang menjadi saksi akan langkah kaki yang dilangkahkan menuju dan pulang dari tempat ibadat. Tuh. Kemudian juga ada sebagian sholihin bahkan itu tiap langkah dia berzikir. Di mana disebutkan? Di Sya'rani, Abdul Wahhab Sya'rani menyebutkan hal ini. Itu bahkan kalau sampai dia ketika berjalan itu, tahu-tahu dia beberapa langkah lupa berzikir, dia mundur lagi, ulang. Udah 200 meter, dia mundur 200 meter, dia ulang 200 meter. Kenapa? Balik lagi. Sebab 200 meter yang tadi saya nggak berzikir kepada Allah. Saya mau
setiap tempat yang saya pijak menjadi saksi kalau saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen semua tempat menjadi pahala, menjadi saksi dan membawa pahala bagi dia. Basyiril masyain, beri kabar gembira buat orang yang jalan di kegelapan malam menuju masjid. Nah, kita di kegelapan malam mau ke mall, mau ke toko, atau lagi panas, lagi terik, lagi hujan, ayo ke pasar, ayo ke tempat kerja, harus. Tapi kalau ke masjid kok bukan prioritas? Harusnya itu prioritas. Yang memprioritaskan Allah diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga fil hadis hadza baina kulli adzanain salatun liman syaa. Antara azan dan iqamah ada salat sunnah yang disunnahkan bagi mereka yang mau. Itu Nabi bilang baina kulli adzanin shalah, baina kulli adzanin shalah, baina kulli adzanin shalah liman syaa. Terakhir. Antara azan dan qomat ada salat sunnah. Antara azan dan iqamah ada salat sunnah. Antara azan dan iqamah ada salat sunnah. Terus Nabi bilang liman syaa, bagi yang mau, bukan kewajiban. Sunnah, bukan kewajiban. Kan kita selalu dengar ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah itu salat sunnah sebelum fardu. Ba'diyah salat sunnah setelah fardu. Rawatib disebutnya. Qobliyah dan ba'diyah. Semua salat fardu punya qobliyah. Ada qobliyah subuh, itu qobliyah yang paling afdal. Qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Setiap salat fardu punya qobliyah. Tapi enggak semua salat fardu punya ba'diyah. Subuh dan asar tidak ada ba'diyah. Enggak ada ba'diyah subuh. Saya mau salat ba'diyah subuh, enggak ada. Saya mau salat ba'diyah asar, tidak ada. Sebab itu termasuk waktu yang diharamkan. Untuk salat, jenis salat allati laisa laha sabab mutaqaddim au mugarin. Salat sunnah yang tidak punya sebab yang mendahului atau sebab beriringan. Ada pembahasannya sendiri fil fiqih. Tapi semua salat fardu ada qobliyah subuh, ada qobliyah zuhur, ada qobliyah asar, ada qobliyah maghrib, ada qobliyah isya. Ada juga ba'diyah zuhur, ada ba'diyah maghrib, ada ba'diyah isya. Semuanya ini hebat mulia. Qobliyah subuh nggak pernah ditinggalin oleh Rasulullah. Kadang Nabi Muhammad tuh pernah mau sholat subuh tuh sampai waktunya agak mepet. Nabi keluarnya agak telat. Maknanya agak telat bukan telat versinya kita. Telat dari biasanya. Biasanya di jam tersebut Nabi udah keluar. Ini kagak. Ini udah jamnya Nabi keluar untuk qomat, tapi kok Nabi belum keluar. Ada maknanya telat, bukan telat udah terang, enggak. Telat tapi udah lewat dari jam kebiasaannya Nabi Muhammad. Begitu Nabi keluar, bilang ya Rasul mau sholat sekarang, anak sholat sunnah dulu. Tapi kan udah telat engkau. Lah, tetap saya mau sholat sunnah dulu. Qobliyah subuh. Emang ada apa sih qobliyah subuh? Nabi bilang raka'atal fajri khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. 2 rakaat qobliyah subuh lebih mahal dari motor kita tuh yang di bawah. Lebih mahal dari mobil kita yang di bawah. Lebih mahal daripada handphone kita, lebih mahal dari rumah kita. Lebih mahal dari kantor kita segedung. Itu lebih mahal. Qobliyah subuh lebih mahal daripada semua aset dan harta yang ada di wilayah Bintaro atau Tangsel. Begitu, qobliyah subuh 2 rakaat. 2 rakaat kita lebih mahal dari itu semua. Paham nggak? Paham nggak? Kemenangan Islam di tangan orang yang melihat 2 rakaat qobliyah subuh lebih agung dari dunia seisinya. Memprioritaskan 2 rakaat qobliyah subuh. Dan ini nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, hingga sebagian orang menganggap itu sebagai suatu kewajiban, bukan seperti kewajiban sholat 5 waktu, tetapi kewajiban yang lain. Sebab nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Padahal itu adalah sunnah. Qobliyah subuh, jangan tinggalin. Terus juga qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Orang yang melazimkan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, Allah Ta'ala haramkan kulitnya untuk disentuh oleh api neraka. Qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Qobliyah asar, itu barang siapa yang salat qobliyah asar, dia dapat doa dari Nabi Muhammad. Kita ada ulama, ada orang soleh, ada wali, kita datang pengen ketemu. Kenapa? Mau minta doa dari dia. Sekarang saya tawarkan, mau doa agak dari Rasulullah?
Kalau mau besok ya, besok minta doa sama Nabi Muhammad, dapetin doa. Nabi bilang di dalam hadis, rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla asr. Ya Allah, rahmatilah orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Qobliyah asar 4 rakaat. Yang sholat qobliyah asar 4 rakaat, ya Rabb, berikan rahmatmu, sayangi, cintai orang tersebut. Yang mau ini doa, monggo besok bisa daftar. Langsung. Ya, untuk dapetin doa Rasulullah besok, lusa juga, dan terus. Tiap hari kita harus dapat doanya Nabi Muhammad. Qobliyah maghrib juga boleh. Sebagian orang, sebagian ulama kok begitu habis maghrib langsung qomat. Ya, berarti enggak sholat qobliyah. Jangan suudzon, jangan sangka buruk. Sholat qobliyah maghrib tuh boleh dilaksanakan habis maghrib, boleh sholat qobliyah. Ba'diyah kalau namanya qobliyah habis maghrib ada qobliyah, ada. Sebab waktu qobliyah masuk berbarengan dengan waktu sholat fardu. Ini sekarang nih adzan isya, ya, saat adzan isya masuk waktu fardu dan waktu qobliyah. Masuk dengan masuknya waktu isya, masuk juga waktu qobliyah isya. Waktu ba'diyah isya belum masuk. Begitu salam dari sholat isya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, barulah masuk waktu ba'diyah isya. Waktu ba'diyah isya setelah salam dari sholat isya. Waktu qobliyah habis? Belum, masih ada. Jadi habis isya masih boleh sholat qobliyah. Habis maghrib masih boleh sholat qobliyah, selama itu waktu maghrib. Habisnya kapan? Dan 3 sholat ini, qobliyah, fardu, dan ba'diyah, berakhir bersama-sama berbarengan dengan berakhirnya waktu sholat fardu. Begitu habis lewat waktu maghrib, habislah waktu qobliyah, waktu maghrib, dan waktu ba'diyah. Begitu berlalu waktu isya, habis pula waktu qobliyah, ba'diyah, dan waktu isya. Begitu habis berlalu waktu zuhur, berlalu pula waktu qobliyah, dan waktu zuhur, dan waktu ba'diyah zuhur. Berlalu semuanya. Begitu dengan habisnya wa yakhrujun naw'ain wa yakhrujun naw'ani jam'an bin gida ma waggata syar'u lima gad furida. Ibn Ruslan bilang dalam zubatnya, 2 jenis ini, qobliyah dan ba'diyah, berakhir habis dengan berakhirnya waktu salat fardu. Begitu. Yaitu terus satu hal lagi, dengan begitu salam dari sholat isya, masuk waktunya ba'diyah isya, dan juga masuk waktunya witir, dan juga masuk waktunya tarawih. Tidak sah sholat ba'diyah isya sebelum salam dari sholat isya. Tidak sah sholat tarawih dan witir sebelum salam dari sholat isya. Kalau kita udah salam dari sholat isya, maka kita sah sholat ba'diyah, sah juga sholat witir, sah juga sholat tarawih kalau bulan Ramadan. Saya takdim, saya musafir, walaupun takdim dia sah. Tapi ini belum masuk isya, tapi kamu udah sholat isya, boleh sholat witir, boleh sholat ba'diyah, boleh sholat tarawih. Subhanallah. Baina kulli adzanin shalah liman sya. Antara azan dan iqamah ada salat sunnah yang disunnahkan bagi yang mau, bagi yang berkehendak. Qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu qobliyah isya disebutnya juga sunnatul ridha. Kenapa disebut sunnatul ridha? Sebab tuh barang siapa man shalla raka'atain qabla al-isya, yang salat sunnah 2 rakaat sebelum isya, bata wallahu anhu radhin, dia bermalam di malam hari itu dalam keadaan Allah ridha terhadap dia. Terus tinggal 2 sholat lagi nih. Yang satu namanya ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib pahalanya gede, tapi kalau dia habis maghrib dia bisa melaksanakan 6 rakaat tanpa diselingi dengan omongan duniawi. Nabi Muhammad bilang di dalam hadis, yang sholat 6 rakaat habis maghrib boleh 2, boleh diniatin ba'diyah dan qobliyah, dan semuanya itu termasuk awabin. Yang penting nggak diselingi dengan omongan duniawi, maka 6 rakaat habis maghrib itu pahalanya seperti ibadat 12 tahun. Sama satu lagi, 4 rakaat ba'dal isya, 4 rakaat ba'dal isya, kamitslihinna min lailatul qadar. 4 rakaat habis isya, boleh diniatin witir
ataupun ba'diyah 4 rakaat habis Isya, pahalanya seperti pahala 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar 1 rakaat seperti 30.000 rakaat di malam biasa. Jadi kalau 4 rakaat, 4 kali 30.000, 4 rakaat itu seperti 120.000 rakaat pahalanya. Kalau kita kerjakan, alhamdulillah, asal kita ngaji, kita tahu nih titik-titik keberuntungan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Bismillah. Man yu'adzin? Silahkan jika ada yang ingin menanyakan. Persilahkan untuk jamaah yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut sholat sunat ini, mengenai sholat sesudah maghrib tadi dikatakan 6 rakaat dengan pahala yang begitu besar. Tetapi ada kalanya karena keadaan program lain begitu, kita tidak sempat melaksanakan 6 rakaat. Sehingga kita lakukan 2 rakaat saja. Bagaimana kira-kira kedudukannya? Satu. Dan yang kedua juga mengenai sholat Isra. Isra itu ada dikatakan waktunya terbatas sekian menit setelah waktu subuh begitu. Tapi karena kita ada program entah keilmuan sedang belajar apa segala macam, apakah sholat Isra itu harus dilakukan di saat di masjid juga? Kalau kita sudah keluar tetapi datang masuk Isra, kita di luar masjid boleh kita lakukan untuk maksudnya Isra juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silahkan, ada lagi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bib, sebelumnya syukuran atas waktunya. Tadi pas awal-awal sempat nyinggung masalah pasar Bib ya. Kemudian kita juga tahu kalau pasar itu seburuk-buruknya tempat dan tempat yang dibenci oleh Allah tadi kata Habib. Kemudian kalau kita tarik lagi ke ayat yang wa ahalallahul bai' wa harrama riba, Allah itu menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Nah, itu kan pasar kan tempatnya berdagang gitu Bib ya, mayoritas. Kemudian kenapa tempat berdagang pasar itu malah dijadikan tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Syukran Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terakhir satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Mengenai bab tadi bentuk bakti kepada orang tua, bila mana orang tua kita sudah meninggal dunia, istighfar kita kepada orang tua yang sudah meninggal, seketika Allah langsung angkat derajatnya ke dalam surga tertingginya. Yang menjadi pertanyaan saya, kedudukan doa seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia dengan tawasul untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada orang tua kita, dari sisi pahalanya lebih tinggi kedudukan yang mana, Bib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya khair. Ya. Silahkan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sholat witir itu lebih afdol di ba'da isya atau ba'da tahajud? Satu. Terus yang kedua terkait sholat syuruk, sholat Isra, itu saya dengar dari ada majelis ilmu sebelumnya itu disarankan kalau bisa 10 atau 15 menit setelah alarm itu berbunyi. Karena pas waktu datangnya syuruk betul itu pas waktunya setan menyembah matahari.
Kalau saya tidak salah tangkap. Harap klarifikasinya Habib. Terima kasih. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. La ilaha illallah, alhamdulillah. Terus terang kalau mau nanya urusan memang begini. Ini urusan yang patut ditanyain. Sebab ada juga orang kita habis bicara urusan sholat, urusan dia nanyanya. Ada yang urusan politik, ada yang urusan ini yang nggak ada mengaitnya dengan pengajian, dengan majelis. Alhamdulillah, ini yang kita perlukan. Adapun siapa yang naik, siapa yang turun, kita nggak bakal tanya itu dalam kuburan kita. Tapi ini yang memberikan keuntungan buat kita di kubur dan di akhirat. Ba'diyah maghrib minimal 2 rakaat. Ada muakkad, ada muakkadat, ada ghair muakkadat ba'diyah maghrib. Ada yang sangat dianjurkan, ada yang cukup dianjurkan. Dianjurkannya 2 rakaat, afdalnya ditambahkan 2 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib 2 rakaat muakkad, sangat dianjurkan minimal 2 rakaat ba'diyah maghrib. Tapi kalau mau lebih afdal lagi, kerjakan ba'diyah maghrib menjadi 4 rakaat. 4 rakaat. Terus kalau kebetulan dia punya waktu lebih luas lagi, laksanakan 6 rakaat. Nah, itu yang 4 rakaat ba'diyah, yang 2 rakaat lagi apa? Yang 2 rakaat lagi boleh diniatkan misalkan belum qobliyah, yang 2 rakaat qobliyah, qobliyah maghrib, terus ditambah 4 rakaat ba'diyah maghrib. 2 rakaat qobliyah 1 salam. Kemudian yang 4 rakaat ini 1 salam. Atau boleh juga 2 salam. Tanpa tasyahud awal. Menjadi 6 rakaat hingga pahalanya seperti pahala ibadat 12 tahun. Oh, saya nggak punya waktu buat 6 rakaat. Waktunya cuma buat 2 rakaat. Nggak jadi masalah. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi kan tanggung jarak kita dengan ibadat 12 tahun cuma terpaut nambah 4 menit doang. Cuma nambah 4 menit doang kita dapat pahala besar. Cuma nambah 5 menit doang dapat pahala ibadat 12 tahun. Keuntungan mana, duniawi mana yang bisa memberikan kita keuntungan seperti ini? Dan apa gerangan yang lebih penting, yang lebih prioritas, dan yang lebih menggiurkan dibandingkan pahala ibadat 12 tahun ini? Kalau ada yang lebih baik, ayo silahkan. Kalau ya cuma urusan makan, urusan dunia, kalau cuma urusan duniawi sih datang dan pergi. Nggak ada yang seprioritas seperti ini. Kalau ada yang lebih baik daripada ini silahkan. Tapi kalau nggak ada ruginya kita nambah 5 menit untuk menjadi 6 rakaat. Tapi kalaupun saya maunya 2 rakaat aja, boleh-boleh aja silahkan. Nggak jadi masalah. Tetap ada pahalanya. 2 rakaat ada pahalanya. 4 rakaat ada pahalanya. 6 rakaat ada pahalanya juga. Pahalanya 12 tahun ibadat. Isyraq. Waktu sholat isyraq itu begitu matahari terbit sudah masuk sholat isyraq. Begitu matahari terbit sudah masuk sholat isyraq. Tapi sebaiknya sekalian nunggu hingga masuk waktu duha. Antara isyraq dengan duha cuma jedanya itu 4 derajat falakiyah. 1 derajat falakiyah itu 4 menit. 4 derajat falakiyah 16 menit. Jadi masuk waktu duha 16 menit setelah syuruk. 16 menit setelah matahari terbit. Masuk waktu duha. Itu yang paling afdal waktunya. Jadi sekalian salat isyraqnya sekaligus dengan duha. Lebih baik. Atau dia mau lebih awal pun juga ya sudah boleh. Boleh-boleh aja. Tapi perlu diingat ada 5 waktu yang diharamkan salat, habis asar sampai matahari tenggelam, habis subuh sampai matahari terbit. Kemudian juga saat matahari tepat di tengah kepala, namanya istiwa disebutnya, hingga dia bergeser sedikit. Kemudian saat matahari terbit. Kalau udah terbit baru boleh. Dan saat matahari tenggelam. Kalau sudah tenggelam baru boleh. Nah, jadi kalau waktu terbit memang haram untuk sholat. Tapi begitu udah terbit boleh. Isyraq boleh. Begitu matahari terbit. Dan mau digabungkan dengan duha tinggal tunggu 16 menit masuk waktu duha. Itu satu hal. Kenapa pasar dibenci? Bukan pasar yang dibenci, tetapi kelakuan dan amalan pasar yang dibenci.
amalan haram, praktek haram yang umumnya terjadi di pasar, dilakukan oleh orang-orang yang dibenci, hingga itu tempat ketiban pulung juga menjadi tempat yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Bukan tempat pelacurannya, tetapi karena kegiatan pelacuran yang dibenci, yang dilakukan di situ. Gara-gara itu semua, begitu hatta tempatnya pun juga menjadi tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia udah beralih fungsi, maka enggak dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagaimana kita sebutkan, pasarnya orang dulu yang sholat 300 rakaat, yang ilmu dikaji di situ, kemudian juga kebiasaan Rasulullah SAW melakukan inspeksi di pasar. Nah itu yang kita harus masjidkan pasar kita, bukan pasarkan masjid kita. Yang dibenci adalah perbuatannya, kemungkaran yang dilakukan. Mau itu dilakukan di pasar, praktek riba, pandangan yang haram, sentuhan laki perempuan, ikhtilat antara laki dan perempuan, tabarruj, buka-buka aurat, kemudian juga kebohongan, sumpah palsu, yang umumnya nih semuanya sering terjadi di pasar. Itu yang dibenci. Kalau pasar kita udah steril dari ini semua, Masya Allah, nikmat. Dan ini yang menjadi tugas kita untuk memasjidkan pasar kita. Gitu. Jadi yang dibenci bukan pasar, tetapi perbuatannya, hingga itu tempat menjadi tempat yang dibenci. Bakti kepada orang tua setelah wafat mereka, tetap masih terbuka kesempatan untuk kita bakti kepada ibu bapak kita. Kita diajarkan untuk mendoakan ibu bapak kita, Rabbana rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah yang ajarkan kita untuk membaca doa ini. Baca ini doa. Kemudian juga barusan kita dengar azan. Itu dalam sebuah riwayat yang sehabis azan dia membaca doa Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan aku dan ibu bapakku. Dia baca sebanyak 5 kali. Setiap habis azan dia baca Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali dalam riwayat. Maka ditulis orang ini sebagai anak yang berbakti walaupun dia durhaka. Ditulis sebagai anak yang berbakti walaupun dia durhaka. Ditulis. Jadi kesempatan untuk bakti kepada orang tua gak tertutup walaupun mereka sudah wafat. Dengan kita doakan mereka, kita kirimkan Fatihah, sedekah niatin pahalanya buat ibu bapak kita. Sedekah niatin pahalanya buat ibu bapak kita. Kirimkan pahala Fatihah, ini Fatihah, habis sholat 5 waktu. Kemudian juga menyambung silaturahmi kepada orang yang biasa disambung oleh ibu bapak kita. Termasuk abaril bir. Kemudian ibu saya udah meninggal, kalau saya haji, dia masih utang haji, kalau saya hajiin bisa gak? Bilang hajiin, dainullah haqqu bil qadha, kata Rasulullah. Utang kepada Allah lebih berhak untuk kita tunaikan. Dan sebagainya. Lakukan setiap langkah untuk bakti kepada orang tua kita. Jangan sampai kita putus. Witir kapan afdalnya? Witir, masuk waktu witir, begitu salam salat isya, masuk waktu witir. Dan berakhir waktu witir itu dengan terbitnya waktu fajar. Itu waktu witir boleh dilakukan di waktu yang ini semuanya. Nah tapi kalau kita mau bicara yang paling afdal, kapan afdalnya? Afdalnya itu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, beliau biasa melakukan witirnya itu di awal malam. Habis isya dia sholat witir. Kemudian Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab melakukan sholat witirnya di akhir malam saat tahajud. Di akhir malam. Dan kita boleh melakukan di awal malam ataupun di akhir malam. Adapun di akhir malam disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya jangan kamu tidur melainkan setelah salat witir. Dalam riwayat sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam hadisnya Rasulullah SAW di Riyadhus Shalihin. Autir qabla an tanam, salat witir sebelum kamu tidur, di dalam banyak riwayat. Mana yang paling afdal, di awal malam atau di akhir malam? Tergantung diri kita. Kalau kita yakin pasti sebelum subuh pasti bangun dan waktunya luas buat sholat witir, maka sekalian witirnya di akhir malam. Tapi kalau mungkin sebelum subuh saya takutnya bangunnya udah mepet waktunya, maka sholat witirnya di awal malam. Atau dia gabungkan, sebagian dia kerjakan witir di awal malam, sebagian dia kerjakan witir di akhir malam. Tapi saya kalau udah sholat witir di awal malam, ntar tahajud sholat apaan? Nah, kan ada pertanyaan begitu. Kalau saya udah sholat witir, di awal malam saya udah sholat witir. Kan gak ada sholat setelah witir. Kata siapa ya? Nabi Muhammad bilang begini,
maknanya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, emang itu salat witir berapa sih? Salat witirnya cuma 3 rakaat. Witir itu boleh sampai 11 rakaat. Misalkan kita baru kerjakan, saya udah salat witir 3 rakaat di awal malam, masih sisa 8 yang kita mau kerjakan, itu juga namanya witir juga. Jadikan penutup salatmu di malam hari adalah salat witir. Dalam hadis begitu. Jadikan penutup salatmu di malam hari salat witir. Jadi walaupun kita udah salat witir, kan masih ada sisa witir yang lain, masih ada 8 rakaat belum selesai. 3 rakaat udah, sisa 8 ini bisa kita kejar di akhir malam. Jadi sebagian di awal, sebagian di akhir. Tengah malam kita kebangun, mau sholat sunnatul wudu, habis wudu mau pengen sholat sunnatul wudu, sholat 2 rakaat. Habis udah witir, sholat, nggak apa-apa, diizinkan. Kemudian setelah itu baru dia lanjutkan sisa witir yang belum dia kerjakan, sebagaimana ini diajarkan dan disunahkan oleh para ulama yang mereka fahami daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, Allah Ta'ala berikan bimbingan kepada kita sekalian. Rabbi ja'alni muqimus salah, Rabbi ja'alna muqimus salah, amin dzurriyyatina, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Ala hadhihi niyyah kunatin salih jama'u dunya wal akhirah wa dafi'a min kulli syarr, jalibal kulli khair. Bibarik hadhil masajid, hadhil ma'ahid, hadhil ma'abid. An Allah Subhanahu wa ta'ala yaj'alukum min khiyar ibadihi as-salihin. يعمر ديارنا ويعمر بلادنا ويعمر منازلنا ويعمر بيوتنا ويعمر مساجدنا بالقرآن والصلاة والعلم والخشوع والتوفيق وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Terakhir itu ada Al-Imam Mufti Diyar Hadramiyah, Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, pengarang kitab ada Fatawa Al-Masyhur, Bughyatul Mustarsyidin. Itu beliau tuh selama hampir 40 tahun saat Ba'diyah Isya, itu beliau sholat Ba'diyah Isya 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu Ba'diyah Isya, dia sholat rakaat pertama setelah Fatihah, dia baca surat Alif Lam Mim Sajdah full. Rakaat kedua setelah Fatihah, dia baca surat Tabarak full. Dia baca. Selama 40 tahun nggak pernah luput. Itu 40 tahun tidak masuk waktu sholat fardu, melainkan dia sudah dalam keadaan berwudu. Dia yang azan. Sebab yang azan itu adalah yang paling mengerti waktu, dan dia yang paling ngerti waktu. Dan dia juga yang qomat, sebab yang paling berhak untuk qomat adalah orang yang azan. Dan dia juga yang jadi imam, sebab yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling alim. Ya, dia yang azan, dia yang qomat, yang imam. Selama 40 tahun nggak pernah luput sekalipun juga. Mau sehat ataupun sakit. Radhiyallahu anhu warḍah. Dan dia sholat Ba'diyah Isya, rakaat pertama baca Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua beliau membaca surat Tabarak full dia baca. Gak pernah luput selama 40 tahun. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Istiqamah mereka mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita dengan istiqamah yang mulia tersebut. Rabbi hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.